Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah syiar Islam yang agung. Dengan sholat berjamaah, kaum muslimin berkumpul, saling mengenal, saling mendoakan, dan bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada zaman sekarang, banyak orang belum mengutamakan sholat berjamaah. Azan berkumandang, tetapi masjid tetap sepi. Sebagian orang lebih sibuk dengan pekerjaan, handphone, televisi, bahkan urusan dunia lainnya. Padahal sholat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang luar biasa besar. Dalil Al-Quran tentang sholat berjamaah. Sahabat semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 43. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat bersama kaum muslimin. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau hendak mendirikan sholat bersama mereka." Quran Surat An-Nisa, ayat 102. Ayat ini berbicara tentang sholat berjamaah ketika perang yang disebut sholat khauf. Bayangkan, jamaah sekalian, dalam keadaan perang saja, Allah tetap memerintahkan sholat berjamaah. Padahal saat itu, ada rasa takut, ada ancaman musuh, ada bahaya kematian. Maka bagaimana mungkin ketika keadaan aman, sehat, dekat masjid, suara azan terdengar jelas, tetapi seseorang masih meninggalkan jamaah? Keutamaan sholat berjamaah. 1. Pahala 27 derajat lebih besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Subhanallah. Satu kali sholat berjamaah nilainya seperti 27 kali sholat sendirian. Kalau sehari 5 waktu berjamaah, berapa pahala yang Allah lipat gandakan? Inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. 2. Setiap langkah menuju masjid menjadi pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban dan perintah Allah, maka satu langkahnya menghapus dosa dan langkah lainnya mengangkat derajat." Hadis riwayat Muslim. Artinya, perjalanan menuju masjid bukan perjalanan biasa. Langkah kaki kita dihitung pahala. Bahkan, dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para sahabat sangat bersemangat menuju masjid. 3. Mendapat naungan dan cahaya di hari kiamat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang hatinya terpaut dengan masjid termasuk golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Masjid bukan sekadar bangunan. Masjid adalah tempat turunnya rahmat, tempat berkumpulnya malaikat, tempat orang-orang beriman bersujud kepada Allah. Hikmah dan manfaat sholat berjamaah. 1. Menyatukan kaum muslimin. Dalam syaf sholat, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat berdiri sejajar. Semua menghadap kiblat yang sama. Ini mengajarkan persatuan dan persaudaraan. 2. Melatih disiplin dan ketaatan. Sholat berjamaah melatih kita tepat waktu. Ketika imam takbir, makmum mengikuti. Tidak boleh mendahului imam. Semua ini melatih adab dan kedisiplinan. 3. Menumbuhkan kasih sayang antar tetangga. Orang yang rajin ke masjid akan mengenal tetangganya. Ketika ada yang sakit, bisa dijenguk. Ketika ada kesulitan, bisa dibantu. Masjid menjadi pusat persaudaraan umat Islam. Siapa yang lebih dianjurkan berjamaah? Mayoritas ulama menegaskan bahwa sholat berjamaah sangat ditekankan bagi laki-laki muslim yang balik dan mampu datang ke masjid. Sedangkan wanita boleh berjamaah di masjid, tetapi sholat di rumah juga memiliki keutamaan bagi mereka. Namun apabila wanita pergi ke masjid dengan menjaga adab dan menutup aurat, maka hal itu diperbolehkan dan jangan dilarang. Cara agar istiqomah sholat berjamaah. Pertama, memperbaiki niat. Datang ke masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji. Kedua, segera berangkat ketika azan. Jangan
menunda-nunda, karena setan selalu membuat manusia malas menuju masjid. Ketiga, berteman dengan orang-orang soleh. Lingkungan sangat mempengaruhi semangat ibadah. Kalau berteman dengan orang yang rajin ke masjid, kita terbawa rajin. Keempat, mengingat pahala dan kematian. Tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Bisa jadi, sholat berjamaah hari ini menjadi amal terakhir kita. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita jadikan masjid sebagai bagian penting dalam hidup kita. Jangan hanya ramai ketika Ramadan. Jangan hanya datang saat Jumat, tetapi biasakan 5 waktu berjamaah semampu kita. Karena sholat berjamaah adalah tanda keimanan, sumber pahala besar, penghapus dosa, dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menjaga sholat berjamaah dan memakmurkan masjid. Amin ya robbal alamin. Walhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.